Bapak, kami mengucap syukur buat malam yang indah ini. Terima kasih Tuhan, dimanapun kami berada, kami tahu bahwa kami mempunyai kesatuan hati, dan kami percaya kami menyembah Allah yang satu, Allah yang berdaulat atas semua kehidupan kami. Dan kami percaya Roh Kudus sendiri yang akan berbicara kepada setiap hati, memberikan penjelasan, memberikan pewahyuan kepada kami. Bukan sekedar itu saja Tuhan, ini komitmen kami mau hidup kami dikuasai oleh firman Tuhan. Kami sambut firman kebenaran di dalam satu nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Shalom Bapak Ibu, bisa dengar suara saya? Kalau bisa boleh kasih jempol. Jempol virtual juga boleh. Oke, thank you. Oke, malam hari ini kita mau bahas tentang prinsip kerajaan yang berbicara tentang ditanam, tertanam, dan itu merupakan sesuatu yang sangat-sangat dalam sekali, karena banyak metafor-metafor yang Tuhan bicara, dan dalam kehidupan manusia seringkali kehidupan kerohanian manusia itu dianggap sama Tuhan atau diberitakan sama Tuhan itu seringkali digambarkan dalam sebuah pohon atau tanaman gitu ya. Dan prinsip yang ditanam ini berkali-kali dibahas di dalam Perjanjian Baru. Berkali-kali kita tahu bahwa Yesus memberikan perumpamaan, memberikan pengertian kepada murid-muridnya dalam arti sebuah tumbuhan gitu ya. Bahkan dikatakan bahwa kita ini adalah ranting, dia adalah pokok anggur, dan Bapa di surga adalah pengusaha. Itu sebabnya kita harus paham dan jangan sampai kita dibohongi iblis, bahwa kita ini adalah ranting yang melekat kepada pokok anggur. Seringkali kita berpikir bahwa kita harus berusaha untuk melekat kepada pokok anggur, padahal yang sebenarnya terjadi ketika kita percaya kepada Yesus, kita itu sudah melekat kepada pokok anggur. Itu sebabnya kita perlu mengerti, perlu tahu, itu sebabnya apapun yang pokok anggur itu miliki, itu harusnya mengalir kepada rantingnya, kepada kita semuanya. Dan itu sebabnya setiap hari kalau kita berdoa, percayalah bahwa kesembuhan, kesehatan, damai sejahtera, sukacita, hikmat, pengharapan, perlindungan, penyertaan Tuhan, itu mengalir dari pokok anggur dalam kehidupan kita. Percaya bahwa Tuhan, Engkau adalah pokok anggur, Bapak pengusahanya, aku hanya percaya kepadamu bahwa apapun yang aku lakukan, aku melekat kepada Tuhan. Dan semua suplai surgawi mengalir ke dalam kehidupan aku. Itu yang harus menjadi prinsip dalam hidup kita. Oke, berbicara tentang prinsip ditanam, yang sangat luar biasa adalah di Mazmur pasal yang pertama, ayat yang pertama, sampai ayat yang kedua, itu mengatakan begini. Mazmur pertama, ayat pertama dan kedua mengatakan begini. Dan ini seringkali dikutip dan kita sangat suka dan sangat senang membaca ayat ini. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Kita mungkin ketika membaca ayat ini kita mengatakan, oh iya betul Tuhan, itu aku tidak seperti itu. Tetapi kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Oh itu aku Tuhan. Aku seperti itu Tuhan. Aku hidupnya sudah benar Tuhan. Kita nggak apa-apa, kita koreksi diri kita sendiri dan kita ngaca gitu ya. Dan kita lihat kehidupan kita seperti apa. Ya. Asal tidak self-righteous, tidak merasa benar. Ya. Kita tahu harus percaya bahwa kita sudah dibenarkan oleh Tuhan. Dan jangan merasa tertuduh gitu ya. Nah, yang sangat-sangat penting adalah seringkali membaca ayat yang ketiga itu kita berpikir bahwa itu terjadi secara organik. Ayat 3 mengatakan, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, tidak layu daunnya, dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Wah, kita suka sekali membaca ayat yang ketiga, karena kita berpikir bahwa oh itu terjadi secara organik. Kita lupa di situ ada kata yang sangat-sangat luar biasa, ditanam. Kita ini seperti pohon yang ditanam. Bapak Ibu, ditanam itu nggak enak rasanya. Ditanam itu berarti kita ini ada di bawah permukaan. Dan seringkali proses kehidupan betul-betul seperti itu. Dan ketika kita ada di bawah tanah, itu letaknya sama persis seperti
bangkai atau bahkan jenazah. Perbedaannya adalah kalau jenazah itu tidak ada harapan untuk hidup lagi, maksudnya secara duniawi ya, saya bicara secara duniawi. Dia mati di situ, tetapi yang namanya sebuah benih atau biji yang ada di bawah tanah, itu memiliki potensi yang luar biasa untuk bertumbuh dan akhirnya berbuah. Masalahnya karena tempatnya sama di bawah tanah, gelap, berantakan, seolah-olah akhirnya kita berpikir bahwa saya ini sudah kehilangan harapan. Saya sudah tidak lagi memiliki harapan. Sama seperti ketika Abraham disuruh pergi dari kota Ur, kotanya dia, di daerah Mesopotamia sana, disuruh pergi ke arah Yerusalem atau Palestina pada saat itu, tetapi Tuhan tidak memberitahu kepada dia kota di mana dia harus ditujui. Tuhan hanya memberikan arahnya saja. Ya pasti dia bingung, itu sebabnya ada ayat yang mengatakan di Perjanjian Baru bahkan, Abraham itu pergi seolah-olah dia memiliki pengharapan yang tidak ada dasarnya. Itu adalah gambaran daripada kehidupan manusia, kehidupan kita yang seolah-olah memang di depan kita itu seperti nggak ada harapan. Gitu. Karena yang kita lihat di depan kita adalah masalah, yang kita lihat di depan kita adalah kegelapan yang tidak enak. Kita tidak sadar bahwa di dalam proses kehidupan sebenarnya kita sedang ditanam sama Tuhan. Nah, itu sebabnya firman Tuhan membahas ini dengan cukup detail, dan ini diberitakan khususnya di dalam bahasa Indonesia. Saya pertama kali membahas tentang atau membaca tentang prinsip daripada sebuah biji. Saya cukup bangga dengan kosakata bahasa Indonesia karena di sini dibedakan antara biji dengan benih. Sementara di Alkitab bahasa Inggris itu hanya disebut dalam satu kata saja, yaitu seed. S-E-E-D, seed. Biasanya di dalam kosakata bahasa Inggris itu lebih jelas karena lebih banyak kosakatanya. Kita yang justru harus mengacu kepada Alkitab bahasa Inggris biasanya. Ini pertama kali di dalam sebuah prinsip yang sangat penting di dalam Alkitab kita memiliki bahasa yang sangat-sangat luar biasa. Nah, biji itu adalah sesuatu yang masih mentah, itu pengertiannya. Sementara benih adalah biji yang sudah dikondisikan. Jadi itu pengertian dasarnya itu dulu. Ya, itu perbedaan antara biji dengan benih. Nah, yang Alkitab katakan yang sangat luar biasa adalah kita mulai di 2 Korintus 9 ayat yang ke-10. Semua apapun yang kita tabur, baik itu kehidupan kita dan baik itu apapun yang kita tabur dalam hidup ini, yang merupakan biji, itu selalu ada intervensi Tuhan di dalamnya, dan kemudian biji yang sangat mentah, iman kita yang sangat mentah itu dijadikan sama Tuhan sebuah benih. Itu luar biasa. Karena kita ini tidak punya daya, kita ini tidak punya kekuatan di luar Tuhan. Tetapi ketika kita datang kepada Tuhan dengan semua kebutuhan kita, dan kita bilang, Tuhan, aku lihat di depanku ini banyak masalah, bahkan aku sedang sakit, dan seterusnya, dan seterusnya. Tetapi Tuhan, ini adalah bijiku Tuhan, ini adalah biji imanku, ini adalah biji di mana aku punya pengharapan yang hanya kecil seperti ini ya Tuhan. Itu digantikan sama Tuhan menjadi sebuah benih. Itu sebabnya di 2 Korintus 9 ayat 10 mengatakan, Ia yang menyediakan benih bagi penabur. Tuhan yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Dan Tuhan juga yang akan menyediakan benih bagi kamu. Dan bahkan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Ini luar biasa, ini sangat luar biasa. Jadi datang kepada Tuhan dengan semua keterbatasan kita. Hanya satu yang kita butuhkan adalah percaya, mengerti bahwa kasih karunia Tuhan begitu dalam sama hidup kita, kasihnya begitu dalam, berikan biji yang sangat kecil itu kepada dia, bilang, Tuhan, inilah imanku Tuhan. Abraham berangkat dengan dia di Alkitab mengatakan, seolah-olah seperti pengharapannya tidak mempunyai dasar. Karena Tuhan hanya memberikan arahnya, kotanya nggak dikasih tahu. Seringkali perjalanan kita seperti itu, kita hanya tahu arahnya saja, tapi tujuan akhirnya kita nggak bisa lihat. Kita nggak bisa lihat ujung daripada permasalahan kita. Itu sebabnya firman Tuhan dikatakan adalah pelita, bukan lampu sorot. Kita nggak bisa lihat ujungnya, dan seringkali kita berteriak sama Tuhan, Tuhan seperti apa ini? Bagaimana Tuhan? Kapan Tuhan? Siapa ini? Apa ini Tuhan? Bagaimana caranya Tuhan?
akhirnya kita bertanya dan bertanya dan bertanya dan bertanya. Hati-hati Bapak Ibu, kalau kita sering-sering bertanya dan kita lupa mengucap syukur, seringkali manusia akhirnya mempertanyakan Tuhan. Dan ketika manusia mempertanyakan Tuhan, akhirnya manusia mempertanyakan Tuhan seperti begini. Tuhan ada nggak sih? Tuhan bisa nggak sih? Katanya bisa, katanya sanggup. Itu namanya mempertanyakan Tuhan. Dan akhirnya banyak kekecewaan yang timbul di dalam hati manusia. Yang harusnya adalah ketika kita bertanya nggak apa-apa. Asal jangan mempertanyakan Tuhan. Bertanya tidak masalah. Tetapi ujung daripada pertanyaan kita harus akhiri dengan begini, Tuhan aku percaya sama pimpinan. Karena apapun yang aku tabur Tuhan, walaupun itu kecil Tuhan, Engkau gantikan biji yang kecil itu jadi benih. Dan Engkau yang membantu aku di dalam proses ini. Bapak Ibu, semua berasal dari benih. Semua berasal dari sebuah biji yang kecil. Semuanya berasal dari situ. Ya, Kejadian 1 ayat 11 mengatakan, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi, dan jadilah demikian. Di dalam proses kreasi, ketika Tuhan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, ada unsur bijinya di dalamnya. Itu disebut dengan sangat detail dan jelas di dalam kitab Kejadian. Karena Tuhan mau memberitahu bahwa segala sesuatunya berasal dari sebuah biji yang kecil. Ya. Pengertian berikutnya adalah, biji itu tidak ada kuasanya. Biji itu tidak ada powernya. Tidak ada dayanya. Sampai dia ditanam. Itu sebabnya Yohanes 12 ayat 24 mengatakan begini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, maksudnya ketika dia masuk ke dalam tanah dan dia mati kondisinya, seolah-olah dia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Seringkali pengharapan kita seolah-olah mati. Seringkali seolah-olah sepertinya iman kita mati. Seolah-olah. Karena memang di dalam proses ditanam, sekali lagi, letaknya itu semua di bawah tanah. Gelap, berantakan, dan seolah-olah tidak ada harapan. Karena letaknya sama dengan bangkai. Letaknya sama dengan sebuah kematian. Dan seringkali kita dibohongi sama iblis. Udahlah, habislah. Nggak mungkin lah, udah selesai lah pengharapanmu. Setiap kali ada sebuah proses dalam kehidupan ini, dan setiap kali seolah-olah mati di depan kita, ingat bahwa firman Tuhan selalu mengatakan begini, arahkan telingamu kepada ucapanku, simpan di dalam lubuk hatimu. Bapak Ibu, kita sangat sulit, karena kita tidak lihat Yesus secara fisik. Yang kita perlukan setiap hari, dan kita harus terus waspada, dan kemudian kita harus memenuhi hidup ini hanya dengan suara saja, suara daripada Tuhan. Itu pun tidak audible. Bayangkan coba. Kita hanya mendengar suara khotbah dari hamba Tuhan seperti saya pada malam hari ini. Itu pun juga kita harus sortir-sortir. Ada khotbah yang nggak benar juga. Ya, ada pengajaran-pengajaran yang ngawur misalnya. Kita juga harus punya spirit atau roh yang bisa membedakan. Kemudian kita dengar suara Tuhan dari kesaksian teman atau kesaksian orang lain. Kemudian kita bisa dengar suara Tuhan dari pembacaan firman ketika kita baca firman dengan suara yang nyaring sehingga telinga bisa mendengar karena iman timbul dari pendengaran akan firman Allah. Dan kemudian kita juga harus terus melatih pendengaran rohani kita karena Roh Kudus terus berbicara kepada kita setiap hari. Dan bayangkan dari semua suara-suara ini yang hanya kita bisa terima untuk menumbuhkan iman percaya kita, tidak ada satupun yang audible. Plus kita nggak bisa lihat Tuhan secara fisik. Itu sebabnya di perjalanan ke Emmaus, Yesus hadir di tengah-tengah dua muridnya dia yang sebenarnya juga bukan ring satunya namanya Kleopas. Itu adalah transisi di mana ketika dia baru bangkit dan dia akan naik ke surga, dia tahu bahwa sebentar lagi murid-muridnya nggak akan lihat dia. Itu sebabnya kedua mata muridnya dibutakan sama dia. Dan itu sebabnya
dia sedang dalam seolah-olah memberikan pelatihan kepada mereka dan juga memberikan pesan yang dalam kepada kita bahwa sebentar lagi saya nggak ada loh secara fisik. Dan hanya mendengar suara saya ketika ragu apakah Yesus sudah bangkit atau tidak. Ketika dia menunjukkan bekas luka atau bekas paku, kemudian ada kalimat yang keluar dari mulut Yesus, dia katakan, karena engkau telah melihat aku, engkau percaya. Kemudian kalimat yang berikutnya yang sangat luar biasa dia katakan, berbahagialah orang, atau diberkatilah orang, itu bahasa aslinya. Diberkatilah kita yang hadir pada malam hari ini di Zoom ini, yang walaupun tidak melihat Tuhan secara fisik, namun percaya. Namun percaya. Dan sulit memang. Yesus juga tahu sulit bahwa kita hanya mengandalkan suara Tuhan setiap hari. Dan seringkali ketika di dalam sebuah proses seperti begitu, dalam kondisi yang sangat gelap, ketika seolah-olah semuanya mati, kita harusnya sadar bahwa ketika pengharapan saya, ketika iman saya yang seolah yang sedang ditanam, ini sedang proses, mana lagi benih yang kecil, biji yang kecil itu akan bertumbuh dan akan berkuasa dengan sangat luar biasa dan mempunyai daya yang sangat hebat yang bisa justru menguatkan dan meneguhkan, bahkan membangkitkan kehidupan kita masing-masing. Sekali lagi, biji yang tidak ditanam, tidak. Iman yang tidak tanam, tidak ada rasanya. Tidak ada dayanya. Itu sebabnya bahagialah dengan sebuah proses. Berbahagialah dengan sebuah proses. Saya nggak pernah lupa ketika banyak orang datang sebelum pandemi, konseling pranikah dan seterusnya, dan seringkali banyak yang saya tolak karena mereka selalu katakan, kalau saya tanya, mau menikahnya kapan? Ada yang bilang 3 bulan lagi, 6 bulan lagi, bahkan ada yang bilang minggu depan. Karena saya selalu tidak percaya dengan proses yang begitu cepat. Tapi ada seorang anak muda yang tiba-tiba datang kepada saya satu hari di dalam setelah ibadah. Dia katakan, Kak, saya mau konseling pranikah, mau dimentor katanya. Saya dengan calon istri saya. Saya sudah berasumsi yang negatif dan saya akhirnya minta maaf sama dia. Karena sudah kebanyakan orang datang kepada saya dengan seperti itu gitu ya, dengan memberikan waktu yang sangat pendek. Ketika saya tanya berapa lama lagi kamu mau menikah, saya sangat terkejut ketika dia katakan 1,5 tahun lagi, Kak. Saya bilang, wow, selama itu kamu mau diproses dan mau dimentor? Iya, saya udah dengar khotbahnya Kak Billy dan saya dengan calon istri saya, kami mau dimentor. Kami mau investasi di dalam persiapan. Kami mau supaya harapan dan pernikahan kami itu ditanam dulu, gitu maksudnya. Barengan. Ini mentor mereka. Kami pun diberkati. Mereka sangat rajin datang ke rumah saya. Setiap minggu. Mereka berkelahi di depan kami. Mereka diproses Tuhan. Mereka menangis di depan kami. Dan akhirnya melewati 1,5 tahun. Saya ketika hadir di dalam pernikahan mereka, itu adalah pernikahan satu-satunya, selain pernikahan saya pastinya, pernikahan satu-satunya yang saya hadiri, yang saya meneteskan air mata. Karena saya tahu betapa besar pengorbanan mereka, betapa besar kesadaran mereka bahwa pernikahan yang mereka ingin miliki, mereka sadar bahwa kami harus menanam sebuah biji yang sangat kecil untuk lahir sebuah pernikahan yang luar biasa. Proses ditanam itu adalah 1,5 tahun konseling. Dan itu bagi saya sesuatu yang luar biasa. Mereka sekarang hidupnya sangat-sangat happy. Mereka dikaruniai 2 anak. Dan mereka terus dibawa naik sama Tuhan sampai hari ini. Bapak Ibu, di dalam 1 buah apel, kita bisa menghitung berapa banyak biji yang ada di dalamnya. Betul? Kita tinggal buka buahnya, kita tinggal hitung, kita udah lihat, kita tahu ada berapa banyak. Tetapi di dalam 1 biji apel, hanya Tuhan yang tahu berapa banyak nantinya akan ada buah apel dari situ. Karena ketika 1 biji ditanam, kita nggak pernah tahu ketika tumbuh sebuah pohon apel dan menghasilkan puluhan mungkin buah apel yang ada di dalam satu pohon itu. Itu sebabnya apapun yang kita tanam
apapun yang kecil kita tanam, pasti dimultiplikasi oleh Tuhan. Pasti dimultiplikasi oleh Tuhan. Itu sebabnya apapun yang kita tanam, walaupun kecil, pasti menghasilkan hal-hal yang luar biasa. Di dalam setiap apapun kebutuhan kita, selalu Tuhan beritahu kepada kita, ayo tanam imanmu. Tanam apapun yang kau perlukan dalam hidupmu. Dimulai dari apa? Dari iman, dari perkataan kita jaga gitu ya, dari tindakan kita jaga. Salah satu hal yang sangat luar biasa yang harus kita jaga adalah perkataan kita di dalam proses kehidupan itu. Karena seringkali orang mengeluh, karena seringkali orang mengatakan, aduh gimana ya, dan seterusnya, dan seterusnya. Padahal Alkitab dengan jelas mengatakan di Matius 6 ayat 31, janganlah khawatir dan berkata, apakah yang akan kamu makan, minum, dan pakai? Kita mengerti khawatirnya, tapi kita seringkali lupa bahwa kita ini nggak boleh berkata. Berkata itu maksudnya apa? Janganlah mengatakan keluhan-keluhan kita kepada orang lain. Keluhkan keluhan kita itu hanya kepada Tuhan. Itu sebabnya Yesus mengatakan, janganlah khawatir dan berkata, apakah yang akan kamu makan, minum, dan pakai? Serahkan kekhawatiranmu kepadaku, supaya engkau tidak bisa dibohongi sama iblis, karena lawanmu si singa itu berjalan keliling seperti singa yang mengaum-ngaum mencari mangsa yang dapat ditelan. Kita adalah orang-orang yang tidak dapat ditelan sama kebohongan iblis, karena kita melakukan ayat sebelumnya, serahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan setiap hari. Kejadian 47, ayatnya yang ke-23 dan 24 mengatakan begini. Ini adalah hikmat daripada Yusuf. Yusuf mengatakan begini, berkatalah Yusuf kepada rakyat itu, pada hari ini aku telah membeli kamu dan tanahmu untuk Firaun. Inilah benih bagimu supaya kamu dapat menabur di tanah itu. Mengenai hasilnya, kamu harus berikan 1/5 bagian kepada Firaun, dan yang 4 bagian lagi itulah menjadi benih untuk ladangmu, dan menjadi makanan kamu dan mereka yang ada di rumahmu, dan menjadi makanan anak-anakmu. Dengan kata lain, ini benih aku berikan, supaya engkau tanam, dan supaya engkau tidak kelaparan gitu loh. Dan akhirnya ayat 25 mengatakan, rakyat mengatakan, engkau telah memelihara hidup kami, asal kiranya kami mendapat kasih Tuanku, biarlah kami menjadi hamba kepada Firaun. Yusuf mempunyai hikmat yang luar biasa. Kalau kamu mau dipelihara di dalam masa kelaparan, tanamlah benih ini. Di dalam apapun kehidupan ini, musim boleh berganti, terus tanam biji iman kita. Terus tanam perkataan-perkataan positif. Terus tanam perkataan-perkataan kebenaran dari Tuhan. Dan itu yang akan kita lihat. Itu yang akan kita lihat. Karena apapun yang kita tanam, itulah yang akan kita tuai. Galatia 6 ayat 7 mengatakan, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Galatia 6 ayat 7. Jadi apapun yang kita mau terjadi sama hidup kita, perkatakanlah itu. Saya mau Tuhan, saya sudah sembuh. Makanya Yesus ketika berjumpa sama orang sakit, lalu ditanya sama dia, kamu mau aku lakukan apa? Dan mereka selalu lakukan, aku mau sembuh Tuhan, aku mau jalan Tuhan, aku mau lihat Tuhan. Terjadilah sesuai dengan imanmu. Terjadilah sesuai dengan imanmu. Jadi, musim boleh berganti, apapun boleh berganti, ya. Terus tabur kebaikan. Hosea 10 ayat 12. Hosea 10 ayat 12 mengatakan, menaburlah bagimu sesuai dengan keadilan. Menuailah menurut kasih setia. Bukalah bagimu tanah baru, sebab sudah waktunya untuk mencari Tuhan, sampai ia datang dan menghujani kamu dengan keadilan. Jadi, ingat, kita akan selalu menuai lebih banyak daripada apa yang kita tanam. Selalu begitu. Dan ingat, kalau kita menanam apapun dari perkataan kita, dari iman kita, tanamlah tanpa kondisi, Bapak Ibu. Tanpa kondisi. Tanpa kondisi. 2 Korintus 9, ayat 6 sampai ayat yang ke-7 mengatakan begini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit. Orang yang menabur banyak akan menuai banyak. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ya.
tabur dengan sukacita, tabur iman kita. Dan seringkali jangan kaget kalau justru dalam kondisi yang misalnya nih ya, saya pernah mengalami berkali-kali dan juga teman-teman saya datang kepada saya bilang gini, saya ini udah pas-pasan loh. Tapi kok ternyata tiba-tiba Tuhan kirim orang yang membutuhkan untuk dibantu, gimana coba? Saya bilang gini selalu, kalau hari ini Tuhan menggerakkan hatimu untuk memberikan kepada dia, uji kita, karena itu akan menjadi biji yang ditanam, yang akan justru memerdekakan kehidupanmu. Saya nggak pernah lupa ketika teman saya datang kepada saya bilang gini, saya ini udah pas-pasan, tapi orang tua saya datang kepada saya membutuhkan bantuan saya. Saya ketika dia tabur bagi orang tuanya, dan dia bilang, betul-betul di bank saya itu, uang saya udah lebih kurang dari 50.000 udah. Saya cuma bisa pakai beberapa hari untuk makan, saya nggak tahu lagi setelah itu bagaimana hidup saya. Saya nggak pernah lupa beberapa hari setelah itu, dia telepon, saya baru dapat telepon dari sebuah perusahaan besar, dan saya mendapatkan sebuah posisi yang sangat luar biasa di dalam perusahaan itu. Dalam sekejap hidupnya berubah. Jangan memberikan kondisi kepada Tuhan. Selalu ingat bahwa kita adalah ranting, dia adalah pokok anggur, dan Bapa kita adalah pengusaha. Tugas kita hanya percaya. Tugas kita hanya tahu, melekat kepada dia. Pengkhotbah 11 ayat yang keempat mengatakan begini, siapa senantiasa memperhatikan angin, tidak akan menabur, dan siapa senantiasa melihat awan, tidak akan menuai. Ini adalah gambaran daripada orang-orang yang selalu menunda ketaatan. Ah, nanti aja, ah, nanti aja, ah, nanti aja, besok aja. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang akhirnya tidak pernah kehidupannya akhirnya bertumbuh di dalam Tuhan. Bapak Ibu, ingat, mungkin ada permasalahan yang sedang kita doakan bertahun-tahun. Mungkin ada yang sedang sakit berdoa. Di dalam satu malam, sebuah pohon bambu yang ditanam tumbuh-tumbuh, Bapak Ibu. Tetapi dalam sekejap, setelah 6 tahun, dalam sekejap, dia bisa tumbuh 1 meter dalam hitungan 1 malam. Dan pohon bambu bisa bertumbuh 2,7 meter dalam hitungan 1 minggu. Ketika sudah genap waktunya, saya ulangi, ketika sudah genap waktunya, karena waktu Tuhan bukan waktu kita, karena kairosnya Tuhan bukan kairosnya kita. Kita bergerak di dalam kronos, Tuhan bergerak di dalam kairos. Ketika sudah genap waktunya, segala sesuatu bisa dipercepat oleh Tuhan. Itu sebabnya jangan pernah patah pengharapan. Karena pengharapan di dalam Tuhan itu tidak pernah mengecewakan. Terus tanam iman kita, dan ketika Tuhan ingin supaya kita juga menanam biji bagi orang lain, kita diminta untuk investasi bagi kehidupan orang lain. Jangan hitung-hitungan sama Tuhan. Alkitab mengatakan ketika engkau memberi dan mereka tidak bisa membalas kepadamu, engkau akan dibuat sangat berbahagia. Itu firman Tuhan di kitab Lukas. Ya, ingat, ada 3 komoditas yang besar yang Tuhan titipkan dalam hidup kita. Apa itu? Uang, talenta, dan waktu. Uang, talenta, dan waktu adalah 3 komponen yang besar dalam hidup kita, dan seringkali kita berpikir itu punya kita. Itu titipan Tuhan, dan seringkali Tuhan minta untuk kita investasi dalam kehidupan orang lain. Jangan hitung-hitungan. Hukum ekonominya Tuhan bukan hukum ekonominya dunia, berbeda. Kalau di dunia, kita memberi kepada orang yang berpengaruh, orang yang bisa membalas kepada kita, baru kita senang. Firman Tuhan katakan, ketika engkau memberi dan orang itu tidak bisa membalas kepadamu, seolah-olah orang itu seperti bank tellernya surga. Nanti yang balas itu surga sendiri. Dan ketika seorang janda memberi sepeser, kalau hitungan dunia 10.000 sama 100.000, besaran 100.000. Tapi di dalam prinsip kerajaan surga, ketika janda itu memberi sepeser, sisanya 0. Di dalam prinsip kerajaan surga yang dilihat bukan jumlahnya, yang dilihat sisanya. Jadi teruslah menabur, dan ingat, nanti ketika sudah genap waktunya, kita akan ditumbuhkan.
Bapak Ibu, sebagai penutup, saya ketika dirawat di rumah sakit di pengobatan saya yang terakhir, saya sudah ada di rumah sakit kira-kira sudah memasuki bulan yang kelima. Saya di ujung dari pengobatan saya di 2019 di UAM di Jakarta. Dan satu hari saya bangun pagi, saya sempat berkata begini, Tuhan, kapan Tuhan saya bisa keluar dari rumah sakit ini? Karena sudah berbulan-bulan keluar masuk, dan katanya udah sembuh Tuhan. Tapi kok masih ada terus perawatan-perawatan lanjutan. Saya nggak pernah lupa ada suara kecil di hati saya mengatakan begini, coba kamu lihat keluar. Saya lihat ada gedung-gedung di daerah Sudirman, karena itu bisa melihat banyak gedung di daerah Sudirman. Dan tiba-tiba ada suara Roh Kudus mengatakan begini, kamu lihat gedung-gedung tinggi itu. Kamu tahu betapa lamanya ketika mereka sedang dalam proses pembangunan, orang-orang itu harus membuat fondasi di dalam. Makin tinggi gedungnya, makin lama fondasinya dibangun di bawah. Makin tinggi gedungnya, makin mahal fondasi dibangun. Kamu jangan komplain, kamu jangan mengeluh. Aku sedang membangun fondasimu. Karena aku membawa kamu menjunjung tinggi nanti. Jadi Bapak Ibu, apapun proses dalam hidup ini, mengucap syukurlah karena fondasi kita sedang dibangun sama Tuhan. Dan makin lama justru akan dibawa menjunjung tinggi sama Tuhan. Itu sebabnya fondasinya harus kuat. Itu sebabnya kita harus terus mengatakan terima kasih Tuhan, walaupun gelap di bawah sini. Walaupun saya sedang ditanam, kelihatannya berantakan di bawah sini Tuhan. Tapi aku mengucap syukur, karena satu hari nanti, kalau sudah genap waktunya, hidupku akan bertunas, dan aku akan mempunyai daun yang tidak akan layu, dan aku akan berbuah di dalam waktunya Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak terima kasih, mengucap syukur buat malam indah ini. Saya Tuhan di depan kami dalam sebuah proses, kelihatannya gelap, kelihatannya tidak enak, kelihatannya tidak nyaman Tuhan. Tapi justru Engkau sedang membangun sebuah fondasi yang kokoh, dan bahkan biji yang tadi kelihatan lemah itu Tuhan, justru akan sebentar lagi menjadi sesuatu menumbuhkan tunas muda, dan kemudian sebuah pohon yang berbuah dan daunnya tidak akan layu. Karena kami ditanam di tepi aliran air, yaitu air kehidupan, yaitu Engkau sendiri ya Tuhan. Dan itu sebabnya Tuhan, semua nutrisi sorgawi akan mengalir masuk lewat hidup kami. Itu sebabnya ketika sedang di dalam proses seperti begini, hamba-Mu berdoa Tuhan, bagi setiap kami yang hadir pada malam hari ini. Ada damai sejahtera Tuhan mengalir, sukacita Tuhan, perkenanan Tuhan. Tuhan akan kirimkan orang-orang yang tepat, dan juga kesempatan yang tepat di dalam proses kehidupan kami. Dan itu sebabnya Tuhan kami tahu bahwa pengharapan kami di dalam Tuhan memiliki dasar yang kuat. Walaupun kami nggak bisa lihat ujungnya, tapi kami tahu dan percaya kami melangkah kami akan melihat tangan penyertaan Tuhan membawa kami ke dalam tempat yang aman dan nyaman. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman ini. Dan kami mempunyai komitmen pada malam hari ini. Kami tidak mau mencabut diri kami Tuhan dari proses ditanam. Banyak orang yang mencabut dirinya Tuhan. Karena mereka tidak lagi mau ditanam, mereka mau keluar dari proses. Kami tidak mau Tuhan. Kami mau ditanam sama Tuhan. Benih yang kecil itu Tuhan, Engkau akan tumbuhkan menjadi sebuah kehidupan yang luar biasa. Sebuah kemenangan yang luar biasa. Sebuah kesembuhan dalam hidup kami yang luar biasa. Bahkan pemulihan hidup kami yang luar biasa. Inilah kami Tuhan, ajari kami senantiasa setiap hari menabur kata-kata yang penuh dengan iman. Bahwa apapun yang terjadi di depan kami, senantiasa kami akan katakan, Engkau baik ya Tuhan, Engkau luar biasa ya Tuhan. Inilah kami Tuhan, inilah biji kami yang kami serahkan kepada Tuhan, dan Engkau gantikan menjadi benih yang luar biasa, untuk menjadikan kemenangan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur, kita sama-sama katakan, amin. Saya serahkan kembali.